Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-43. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Tohjoyo menjadi semakin heran melihat ayahanda Sri Rajasa yang merenung, seolah-olah sesuatu telah mengganggu perasaannya. Ditatapnya wajah Sri Rajasa yang berkerut-merut, memandang ke kejauhan. "Ayahanda," panggil Tohjoyo. "Oh." Sri Rajasa seakan-akan tersadar dari tidurnya. "Apakah yang ayah renungkan? Apakah ada sesuatu yang ketinggalan di medan perang?" Akhirnya Sri Rajasa tersenyum. Ada-ada saja kok Tohjoyo. Apakah kira-kira yang ketinggalan di peperangan itu? "Mungkin seorang putri Kediri yang cantik." "Hus!" Tohjoyo tertawa. Katanya, "Ibu tentu tidak akan marah seandainya ayahanda Sri Rajasa membawa 2 atau 3 orang putri. Justru itu suatu kebanggaan bagi setiap prajurit yang menang perang. Tidak seperti ayahanda sekarang. Bukankah ayahanda tidak membawa apapun juga dari peperangan? Seolah-olah ayahanda bukan sebagai pemenang di dalam perang itu." "Tohjoyo," berkata Sri Rajasa, "aku sudah membawa barang yang paling berharga dari peperangan." "Apa?" "Kemenangan itu sendiri." Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba ia berbisik, "Hei, apakah ayahanda takut Ibu Permaisuri marah apabila ayahanda membawa putri dari Kediri?" "Tohjoyo." "Tentu Ibu Permaisuri akan marah. Bukankah Ibu Permaisuri selalu cemburu apabila ayahanda berada di bangsal ibunda?" "Ah, jangan kau bicarakan hal-hal yang kau tidak mengetahuinya. Sebaiknya kau berbicara tentang macam-macam alat senjata yang paling baik dipergunakan di peperangan." "Hei, aku belum selesai bercerita." Ketika Tohjoyo akan bertanya, Sri Rajasa mendahuluinya. "Pamanmu Maesa Agni ternyata seorang yang pilih tanding pula. Ia mampu mengalahkan Gubar Baleman." "Paman Maesa Agni?" Tiba-tiba wajah Tohjoyo berubah. "Tetapi bukankah ayahanda Sri Rajasa lebih sakti dari Paman Mahesa Agni?" Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinganya. "Kenapa kau bertanya demikian, Tohjoyo?" "Menurut pendapat hamba, di seluruh Singasari tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan ayahanda Sri Rajasa." "Kenapa kau sampai pada pendapat itu?" Tohjoyo menarik nafas. Diedarkannya pandangan matanya yang tajam kepada para embanya. Kemudian katanya, "Hamba tidak senang kepada orang itu." "Kenapa?" "Ibu juga tidak senang." "Kenapa ibu tidak senang kepadanya? Dan kenapa pula kau?" "Ia terlampau memanjakan Kakanda Anusapati."
Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Toh Joyo, dari mana kau tahu?" Beberapa orang prajurit pernah melihat Paman Mahesa Agni bermain-main dengan Kakanda Anusapati. Apa salahnya? Ibu Anusapati adalah adik Paman Mahesa Agni. Apakah tidak sewajarnya apabila Paman Mahesa Agni bermain-main dengan Anusapati? Tetapi Paman Mahesa Agni tidak pernah bermain-main dengan hamba. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun tidak dikatakan, terbersit kekhawatiran Toh Joyo kepada Mahesa Agni. Selama ini Sri Rajasa sendiri tidak pernah memikirkannya. Karena itu maka katanya, "Jangan terlampau berprasangka. Paman Mahesa Agni adalah orang yang telah kukenal dengan baik. Sejak ayahanda masih muda, ayahanda telah mengenalnya." Toh Joyo menganggukkan kepalanya. "Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi. Sekarang apakah aku masih harus bercerita?" "Hamba ayahanda." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dilanjutkannya ceritanya tentang peperangan di Kediri. Tetapi Sri Rajasa tidak mengatakan bahwa ketika putri adik Sri Baginda Kertajaya itu telah membunuh diri. Setelah penat bercerita, maka Sri Rajasa pun berkata, "Sudahlah, ceritaku sudah habis. Sekarang kembalilah ke bangsal kalian. Kalian harus beristirahat pula. Ayahanda akan tidur sejenak, menghilangkan penat-penat yang masih terasa di seluruh tubuh." Toh Joyo mengangguk dalam-dalam. Kemudian ia pun mohon diri dan bertanya, "Kenapa ayahanda tidak mengunjungi ibunda di bangsal samping?" Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Kemudian tersenyum. "Pada saatnya aku akan datang." "Apakah ibunda Permaisuri marah dan cemburu?" "Hus!" "Ibunda mengatakan demikian. Ibunda merasa bahwa ibunda Permaisuri selalu cemburu. Karena itu, ayahanda Sri Rajasa jarang-jarang datang ke bangsal ibunda Ken Umang." "Ah, kau selalu mengada-ada." Toh Joyo mengerutkan dahinya. Tetapi kemudian ia sekali lagi mohon diri dan meninggalkan bangsal itu. Sri Rajasa yang tinggal seorang diri di dalam ruangan itu masih berbaring di atas sebuah pembaringan kayu. Di luar pintu, di bawah tangga, dua orang pengawal berdiri tegak dengan tegapnya. Beberapa orang yang lain berada di depan regol di longgangan dalam, duduk di dalam gardu sambil berbicara dengan asiknya. Namun ternyata bahwa Sri Rajasa tidak segera dapat menenangkan hatinya. Kata-kata Toh Joyo terasa selalu mengusik perasaannya. Kenapa anak itu tidak senang terhadap Mahesa Agni yang jarang sekali ditemui dan apalagi berbicara dengan Toh Joyo? Tanpa disadarinya, Sri Rajasa sudah mulai menilai orang yang bernama Mahesa Agni itu. Terbayang betapa tangkasnya ia mempergunakan segala macam senjata. Namun lebih daripada itu, Mahesa Agni adalah murid Empu Purwa yang akan mewarisi segala-galanya yang pernah dimilikinya, bahkan menilik kemampuan yang ada padanya, sehingga Gubar Baleman terbunuh di peperangan. Maka Mahesa Agni telah benar-benar mewarisi segala macam ilmu yang ada pada Empu Purwa itu. Tetapi semuanya itu tidak berarti bagiku. Aku telah mampu menahan semua kekuatan Mahesa Walungan dan Sri Baginda Kertajaya. Menurut penilaianku, Mahesa Agni tidak akan jauh melampaui atau bahkan belum melampaui Sri Baginda Kertajaya.
Sri Rajasa berkata kepada diri sendiri. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Terkenang olehnya sepucuk senjata Empu Purwa yang aneh. Sebuah trisula yang berwarna kekuning-kuningan. Senjata itu membuat aku silau. Desisnya. Aku tidak tahu apakah sebabnya. Aku sudah berhadapan dengan segala jenis pusaka. Aku memiliki pusaka Empu Gandring, tetapi tidak ada pusaka yang dapat mempengaruhi aku selain pusaka Empu Purwa itu. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan kemudian berjalan-jalan hilir mudik di dalam biliknya. Ketika ia membuka pintu ruangan itu sejengkal, maka dilihatnya dua orang pengawal berdiri di bawah tangga. Sejenak ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbersit suatu pertanyaan. Buat apakah sebenarnya para pengawal itu? Mereka tidak akan dapat menyelesaikan lawan yang tangguh, yang sudah berani memasuki istana ini. Namun kemudian katanya, tetapi mereka akan dapat berteriak atau membuat suara gaduh. Hanya itulah gunanya. Dengan demikian seandainya aku baru tidur, aku akan terbangun. Tetapi lebih daripada itu, mereka tidak dapat melakukannya. Sri Rajasa itu pun kemudian kembali ke pembaringannya. Perlahan-lahan diletakkannya dirinya. Kemudian dicobanya untuk menguraikan segala angan-angannya. Perlahan-lahan ia berhasil menyingkirkan segala macam persoalan di dalam dirinya. Sehingga oleh penat yang masih mencekamnya, maka ia pun kemudian jatuh tertidur. Di saat itu, Anusapati pun telah berbaring di pembaringannya. Matanya sudah separuh terpejam. Mbahnya kini duduk di muka pintu bilik. Sedang Mahesa Agni menungguinya di sisi pembaringannya. Ketika ia melihat Anusapati sudah mulai terlena, ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa sesadarnya ia berdesis. Kasihan anak ini. Iya, Sahut mbahnya. Mahesa Agni berpaling. Katanya, aku berterima kasih kepadamu bahwa kau sudah berhasil mengatasi hatimu yang hitam. Kalau tidak, aku tidak akan dapat membayangkan apakah jadinya Anusapati kelak. Ia pasti akan menjadi orang yang paling tidak berarti di seluruh Singasari. mudah-mudahan masih ada waktu bagi tuanku Pangeran Pati untuk menemukan pribadinya. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan, namun masih juga tergantung kepada Anusapati sendiri dan keadaan di sekitar kita. Hubungan yang terlampau akrab antara Sri Rajasa dan Tohjoyo agaknya telah membuat Anusapati selalu diliputi oleh teka-teki yang tidak terjawab. Keraguan-raguan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang di sekitarnya. Emban itu mengusap matanya. Katanya, Tuan akan dapat mengambil peranan buat masa depan putra mahkota itu. Mahesa Agni memandang Anusapati dengan wajah yang muram. Kemudian ia pun berdiri sambil berkata, biarlah ia tidur. Ia terlampau kecewa karena ayahanda Sri Rajasa tidak memanggilnya. Mudah-mudahan nanti di dalam sidang yang luas, ia akan mendapat tempat untuk hadir sebagai seorang putra mahkota, sehingga hatinya sebagai seorang anak akan terhibur. Mudah-mudahan, tetapi sampai saat ini masih belum ada berita. Apakah tuanku putra mahkota harus hadir di dalam pertemuan itu? Aku akan mengusahakannya, meskipun agak kurang baik bagiku sendiri. Emban itu tidak menjawab, hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Mahesa Agni pun kemudian meninggalkan bangsal itu.
Ditemuinya para pejabat yang akan ikut serta menentukan setiap orang yang akan hadir di dalam sidang yang lengkap bagi para pemimpin pemerintahan dan Senopati Singasari mendengarkan titah Sri Rajasa setelah ia kembali dari medan perang membawa kemenangan. "Aku tidak menerima perintah," jawab seorang senopati yang ikut serta menangani pelaksanaan sidang besar itu. "Tetapi bukankah hal itu wajar? Sudah tentu Sri Rajasa tidak akan sempat menentukan siapa-siapa yang akan hadir. Apakah Sri Rajasa juga memerintahkan agar kedua istrinya hadir? Aku perintahkan agar para panglima kesatuan di dalam tata keprajuritan Singasari hadir, dan juga 7 orang pemegang kendali bagi Singasari. Tetapi bagi mereka tidak ada keraguan lagi. Bagaimana dengan putra mahkota? Apakah masih ada keraguan? Memang tidak setiap saat ada putra mahkota. Hanya di saat-saat tertentu seperti sekarang, Singasari mempunyai putra mahkota. Karena putra laki-laki itu sudah ditentukan kelak menggantikan kedudukannya. Nah, dalam keadaan serupa ini, apakah putra mahkota itu tidak termasuk salah seorang pemimpin tertinggi bagi suatu kerajaan?" Pejabat itu merenung sejenak, lalu katanya, "Hamba akan bertanya lebih dahulu kepada tuanku Sri Rajasa, dan kau akan digantung karenanya." "Kenapa?" "Kau sudah menghina putra mahkota yang telah diangkat oleh Sri Rajasa sendiri." Pejabat itu mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Mahesa Agni dengan sorot mata yang sangat aneh. Namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, memang sewajarnya putra mahkota hadir di dalam pertemuan serupa itu. Aku akan menyediakan tempatnya." "Bagus. Bukankah kau termasuk salah seorang petugas penyambutan di Paseban saat Sri Rajasa kembali dari Medan dan memasuki istana ini? Nah, apakah kau juga menunggu Sri Rajasa memerintahkan agar putra mahkota ikut serta?" Ternyata putra mahkota adalah seorang pemimpin yang memang wajib diikut sertakan di dalam upacara-upacara resmi. Mahesa Agni berhenti sejenak. "Hei, bukankah kau sudah lebih lama berada di istana daripadaku? Seharusnya aku tidak mengajarimu. Akulah yang harus bertanya." Senopati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Coba katakan, bagaimanakah yang seharusnya?" bertanya Mahesa Agni tiba-tiba. Senopati itu menarik nafas dalam-dalam, diedarkannya pandangan matanya. Namun tidak ada orang lain yang berdiri dekat dengannya. Karena itu ia berkata, "Memang demikianlah seharusnya. Putra mahkota adalah ibarat raja itu sendiri." "Nah, kalau begitu kenapa kau meragukannya?" "Bukan aku. Kau tahu, aku bukannya orang yang dapat menentukan sesuatu." Senopati itu menggelengkan kepalanya. "Siapa yang merencanakan untuk menyisihkan putra mahkota?" "Ah, kau berpikir terlampau jauh. Sama sekali bukan menyisihkan putra mahkota. Istilah apakah yang paling tepat dipergunakan? Soalnya adalah sederhana sekali. Apa? Kalau putra mahkota diikut sertakan secara resmi di dalam pertemuan itu, maka pasti akan menimbulkan iri pada adik-adiknya. Ini adalah perasaan anak-anak. Kau lihat bagaimana adik tuanku putra mahkota itu mendesak tanpa menghiraukan tata cara yang sudah ditentukan secara resmi. Hei, itu adalah tugas para emban dan pengasuh. Tetapi ketetapan adat dan tata cara harus dilaksanakan. Senopati itu mengangguk-angguk, namun masalahnya adalah masalah yang dianggapnya sederhana, sehingga tanpa berpikir lagi,
ia merasa bahwa tanpa hadirnya putra mahkota, pertemuan itu tidak akan terganggu. Karena itu, maka katanya, "Baiklah, di dalam susunan sidang nanti, putra mahkota akan hadir. Lain kali kau harus berhati-hati. Kau menganggap masalah ini adalah masalah yang sederhana, tetapi akibatnya akan sangat berat bagimu. Kau akan dapat digantung karena kelengahanmu itu. Tuan Putri akan mempertanggungjawabkan. Bahkan Tuan Putri berjanji bahwa Tuanku Sri Rajasa tidak akan menanyakan kenapa putra mahkota tidak akan hadir. Dan bukankah Tuanku Sri Rajasa adalah seorang ayah yang selalu memperhatikan putra-putranya? Kalau Sri Rajasa adalah seorang ayah yang memperhatikan putra-putranya, lalu kenapa? Tuanku Sri Rajasa pasti akan mempertimbangkan alasan kenapa putra mahkota tidak diikut sertakan di dalam sidang yang besar itu. Sidang itu sendiri memang bukan sidang yang mempersoalkan sesuatu, tetapi sidang itu adalah sekedar pertemuan untuk mendengarkan titah Sri Rajasa tentang peperangan yang baru saja selesai. Senopati itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Bagi seorang ayah, masalah putra-putranya adalah masalah yang paling penting, sehingga setiap kemungkinan yang dapat meretakkan hubungan putra-putra itu akan dihindarinya." "Hei, ceritamu tidak berujung pangkal. Dari mana kau sadap keterangan itu? Aku yakin kalimat-kalimat itu bukan kalimatmu sendiri. Dan siapakah yang kau maksud dengan Tuan Putri itu? Permaisuri?" Senopati itu menggeleng. "Tentu bukan Tuanku Permaisuri. Bukankah sebutan itu sudah membedakannya? Dan kalimat-kalimat itu memang bukan kalimat-kalimatku sendiri." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia menjadi semakin yakin bahwa pengaruh Ken Umang atas Sri Rajasa tidak dapat diabaikannya. Sikap dan kepribadian Ken Umang sebagai seorang perempuan memang lebih panas dari Ken Dedes. Itulah agaknya, maka Sri Rajasa di dalam saat-saat tertentu menjadi lemah menghadapinya dan memberinya kesempatan untuk ikut serta menentukan sikapnya sebagai seorang raja. Kalau pendapat dan pikiran-pikiran Ken Umang itu baik dan bermanfaat, maka ia adalah perempuan yang paling terpuji di Singasari. Tetapi ternyata sampai saat ini, ia lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri, anak-anaknya, dan nafsu yang menyala-nyala untuk memiliki kekuasaan di hari-hari mendatang. Sambil menepuk bahu senopati itu, Mahisa Agni berkata, "Aku akan menyampaikan undangan ini kepada putra mahkota atas namamu. Bukankah begitu?" "Tunggu, aku memang tidak akan bertanya kepada Tuanku Sri Rajasa, supaya aku tidak digantung karena aku telah menghina putra mahkota. Tetapi aku akan bertanya dulu kepada Tuan Putri dan menyampaikan pendapatmu kepadanya." Mahisa Agni mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia bertanya, "Sejak kapan kau menjadi seorang prajurit?" Pertanyaan itu terdengar aneh bagi senopati itu, sehingga untuk sesaat ia tidak menjawab. "Aku adalah seorang prajurit yang barangkali paling baru di antara kalian. Aku datang bersama dengan prajurit-prajurit yang dipersiapkan khusus untuk merebut Kediri. Meskipun secara kebetulan aku telah diangkat menjadi panglima pasukan khusus, tetapi aku kira aku dapat membedakan ketentuan upacara kenegaraan dan sekedar pendapat seseorang, meskipun orang itu istri Sri Rajasa sendiri. Masih lebih baik mempertimbangkan pendapat Sri Permaisuri dari pendapat Tuan Putri Ken Umang." Mahisa Agni melihat wajah senopati itu berubah, meskipun hanya sekilas. Namun demikian seolah-olah Mahisa Agni dapat membaca hati senopati itu.
Senopati itu pasti menganggapnya membela keluarganya, karena Permaisuri adalah adiknya dan putra mahkota adalah kemenakannya. Tetapi Mahesa Agni tidak memperdulikannya. Bahkan ia menganggap bahwa harus ada usaha untuk mengimbangi pengaruh Ken Umang atas Sri Rajasa. Meskipun Mahesa Agni sadar bahwa harus dicari cara yang paling tepat untuk itu. Pengaruh Ken Umang terhadap Sri Rajasa adalah pengaruh yang paling peka dari kemanusiaannya. Untuk mengimbanginya, pasti harus dicari kemungkinan yang serupa atau yang justru lebih besar. Tetapi Mahesa Agni pun sadar bahwa pengaruh yang demikian terlampau sukar diketemukan. Tetapi kali ini Mahesa Agni sudah berhasil memotong rencana Ken Umang menyingkirkan Anusapati, atau setidak-tidaknya menjauhkan Anusapati dari ayahanda Sri Rajasa dan para pemimpin Singasari. Apabila setiap kali Anusapati tidak tampak di dalam pertemuan-pertemuan resmi, maka pengaruhnya pun lambat laun akan menjadi semakin berkurang. Meskipun demikian, Mahesa Agni harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain. Apakah sebabnya Senopati itu begitu saja menerima pendapat Ken Umang hanya dengan janji bahwa Ken Umanglah yang akan mempertanggungjawabkan? Demikianlah, ketika sidang yang luas itu dimulai, tampaklah hadir semua pimpinan pemerintahan dan para panglima dan senopati yang terpenting. Kedua istri Ken Arok dan putra-putranya yang terbesar telah hadir. Dalam setiap kesempatan, Mahesa Agni selalu berusaha mengawasi Ken Umang. Sekilas ia melihat wajah Ken Umang yang menegang ketika ia melihat Anusapati duduk di tempatnya. Agaknya Sri Rajasa sendiri hampir tidak memperhatikannya sama sekali. Baginya apakah Anusapati ada di tempatnya atau tidak bukanlah menjadi soal. Tetapi bagi Anusapati, kesempatannya untuk hadir itu ternyata telah memberinya imbangan dari sakit hatinya. Kini ia duduk di tempatnya sebagai putra mahkota dalam suatu upacara resmi, sedang Toh Joyo dan adik-adiknya yang lain mendapat tempat agak di belakang Ken Umang. Meskipun demikian, Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu sendiri tidak begitu menghiraukan tata cara resmi di dalam sidang itu. Karena itu, ketika Toh Joyo berdiri di tempatnya dan berjalan mondar-mandir mendekatinya, Sri Rajasa sama sekali tidak menghiraukannya. Tetapi ternyata bahwa sidang itulah yang merasa terganggu karenanya. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang berani menegurnya. Mahesa Agni pun tidak. Ketika Mahesa Agni mencoba mengambil kesan Ibu Toh Joyo, ia mengumpat habis-habisan di dalam hati. Agaknya ibunya itu ikut berbangga melihat sikap Toh Joyo yang tidak pada tempatnya itu. Demikianlah, maka masalah Toh Joyo dan Anusapati itu untuk seterusnya selalu menjadi perhatian, baik oleh Mahesa Agni maupun oleh Sri Rajasa sendiri. Sesudah sidang di Paseban Agung itu, maka semakin tampaklah betapa masing-masing berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai seorang yang lebih penting dan lebih dekat pada Sri Rajasa. Tetapi perbedaan kepribadian mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka telah menempatkan Anusapati pada keadaan yang semakin sulit. Semakin lama, Toh Joyo menjadi semakin dekat. Sedang Anusapati, meskipun ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota,
namun ia menjadi semakin kurang mendapat perhatian Sri Rajasa. Ketika Mahesa Agni telah hampir kehilangan akal, bagaimana ia menemukan cara untuk mengimbangi pengaruh Ken Umang? Maka ditemuinya ibunya yang sudah menjadi semakin tua. Dengan berterus terang ia mengatakan apa saja yang telah dilihatnya pada kedua anak-anak remaja itu. Bagaimana pendapatmu, Agni? Bertanya perempuan tua itu. Ibu, berkata Mahesa Agni, aku masih mengharap bantuan dari Ken Dedes sendiri. Apa yang dapat dilakukannya? Ia harus merebut perhatian Sri Rajasa. Ia harus berusaha menyisihkan Ken Umang. Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ken Dedes bukanlah orang yang dapat berbuat demikian. Ia tidak akan dapat berbuat demikian untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi ini adalah suatu perjuangan untuk anaknya. Mahesa Agni berhenti sejenak. Ibu, aku tidak sampai hati untuk mengatakannya sendiri. Kalau ibu mendapat kesempatan, cobalah, biarlah Ken Dedes mengerti bahwa anaknya memerlukan bantuannya. Apa yang harus dilakukan? Ken Dedes dan Ken Umang tidak terpaut banyak, umurnya maupun kecantikannya. Bahkan menurut penilaian wajar, Ken Dedes mempunyai kelebihan daripadanya. Tetapi Ken Umang agaknya mempunyai darah yang lebih panas. Itulah agaknya yang telah mengikat Sri Rajasa padanya. Emban tua itu mengangguk-angguk. Katanya, jadi maksudmu Ken Dedes harus berbuat serupa itu? Setidak-tidaknya ia harus menemukan kembali kecantikannya. Setelah sekian lama ia seolah-olah membeku. Maka apabila ia mau mencoba mencairkan dirinya, maka sudah tentu hal itu akan mengejutkan Sri Rajasa. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, apakah Ken Dedes dapat melakukannya? Ia berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi yang perlu kau pertimbangkan, Agni, masalahnya bukan sekedar Ken Umang dan Ken Dedes, tetapi kau harus tahu bahwa Anusapati itu bukan putra Sri Rajasa. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, ya, itu pun menjadi sebab. Aku kira justru itulah sebab utamanya. Mahesa Agni terdiam sejenak. Angan-angannya sajalah yang berkibar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Terbayang di rongga matanya jalan kehidupan Ken Dedes yang berat. Seolah-olah Ken Dedes tidak pernah mengalami suatu kehidupan yang manis untuk waktu yang cukup lama. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.